Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran, yang terhormat teman-teman semuanya. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Rahmi Aulia Hamsi Tanjung, NIM 2003388 sebagai moderator, dan rekan saya Sylvia Yuliani, NIM 200331100. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi kami tentang prinsip-prinsip asesmen. Yang mana materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya Sylvia Yuliani. Kepada Sylvia dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan pengertian asesmen. Berdasarkan pada PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan bahwa penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas A. Penilaian hasil belajar oleh pendidik. B. Penilaian hasil belajar oleh suatu pendidik. Yang C. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, penilaian adalah proses cara pembuatan menilai, pemberian nilai atau biji, kadar mutu, harga, dan penilaian. Penilaian menurut Kamus penilaian hasil belajar pada dasarnya adalah mempermasalahkan bagaimana pengajaran guru dapat mengetahui hasil belajar yang telah dilakukan. Pengajaran harus mengetahui sejauh mana pembelajaran learner telah mengerti bahwa yang telah diajarkan atau sejauh mana tujuan kompetensi dari kegiatan pembelajaran yang telah dikelola dapat dicapai, tingkat pencapaian kompetensi atau dapat dinyatakan dengan nilai. Menurut Surhamsini Arikuto 2007, menilai adalah mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik, buruk, dan penilaian bersifat kualitatif. Berikut penilaian menurut para ahli, yaitu yang pertama adalah Dediknas tahun 2007. Penilaian adalah proses sistematis meliputi pengumpulan informasi atau angka, deskripsi verbal, analisis, interpretif informasi untuk membuat keputusan. Yang B. Kumono tahun 2001. Penilaian sebagai the process of collecting data with show the development of learning. Dengan demikian, penilaian merupakan istilah yang tepat untuk menilai proses belajar peserta didik. Meskipun proses belajar merupakan hal penting yang dinilai dalam penilaian, faktor hasil belajar juga tetap tidak dikesampingkan. Yang C. Suharsini Arikuto tahun 2007. Penilaian adalah pengambilan suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik, buruk. Yang D. Sujana tahun 2009 nomor 3, penilaian adalah proses pemberian atau menentukan nilai pada suatu objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Yang E. Kongelasi tahun 1995 nomor 5, penilaian adalah suatu keputusan tentang nilai yang dipengaruhi oleh hasil pengukuran. Prinsip-prinsip asesmen. Prinsip-prinsip asesmen pertama valid.
Penilaian valid ini berarti menilai apa yang seharusnya dinilai dengan menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi. Sehingga penilaian hasil belajar oleh peserta didik harus mengukur dan mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan kompetensi lulusan. Misalnya apabila pembelajaran menggunakan pendekatan eksperimen, maka kegiatan eksperimen harus menjadi salah satu objek yang akan dinilai. Contohnya, dalam pembelajaran penjakes, guru menilai kompetensi permainan badminton siswa. Penilaian dianggap valid jika menggunakan teks praktek langsung. Jika menggunakan tes tulis, maka tersebut tidak valid. Yang kedua, objektif. Objektif ini tidak memandang dan membeda-bedakan latar belakang peserta didik, namun melihat kompetensi yang dihasilkan oleh peserta didik tersebut. Bukan atas dasar siapa dirinya, penilaian harus dilaksanakan secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilaian. Contohnya, guru memberi nilai 85 untuk voli pada sisi A yang merupakan tetangga dari guru tersebut. Namun, si B yang kemampuannya lebih baik mendapatkan nilai hanya 80. Ini adalah penilaian yang bersifat subjektif dan tidak disarankan. Pemberian nilai haruslah berdasarkan kemampuan dan kemampuan siswa tersebut. Yang ketiga, adil. Peserta didik berhak memperoleh nilai secara adil. Penilaian hasil belajar tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena kebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, dan istiadat, status sosial, ekonomi, fisik, dan gender. Contohnya adalah guru penjaskes laki-laki hendak tidak memandang fisik dan rupa dari murid perempuan yang cantik kemudian memberi perlakuan khusus. Semua murid berhak diperlakukan sama saat KBM maupun dalam pemberian nilai. Nilai juga diberikan sesuai dengan kenyataan hasil belajar siswa tersebut. Yang keempat adalah terbuka. Penilaian harus bersifat transparan dan pihak yang terkait harus tahu bagaimana pelaksanaan penilaian tersebut dan dari aspek apa saja nilai tersebut didapat, dasar pengambilan keputusan, dan bagaimana pengolahan nilai tersebut sampai hasilnya akhirnya tertara dan dapat diterima. Contohnya, pada tahun ajaran baru, Bu Guru Kimia menerangkan tentang kesepakatan pemberian nilai dan bobot-bobot masing-masing aspek. Misalnya, partisipasi kehadiran diberi bobot 20%, dan tugas individu dan kelompok 20%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 35%. Sehingga di sini terjadi keterbukaan penilaian murid dan guru. Yang kelima, bermakna. Bermakna di sini belajarnya oleh pendidik ini memiliki arti, makna, dan manfaat yang dapat ditindaklanjuti oleh pihak lain, terutama peserta didik, di orang tua, dan masyarakat. Contohnya, bagi guru, penilaian dapat bermakna untuk melihat seberapa besar keberhasilan metode pembelajaran yang digunakan sebagai evaluasi untuk perbaikan ke depannya, serta memberi pengukuran prestasi belajar kepada siswa. Yang keenam, mendidik. Mendidik adalah untuk mendorong dan membina peserta didik maupun pendidik untuk menjadi lebih baik dari yang sebelumnya dengan cara memperbaiki kualitas belajar mengajar. Contohnya, Budi dapat nilai 60 untuk pelajaran matematika, 50 untuk pelajaran bahasa Indonesia, dan 65 untuk pelajaran fisika. Namun, dalam kegiatan ekstrakurikuler futsal, ia meraih prestasi yang membanggakan. Budi sadar bahwa ia menyeimbangkan prestasi akademik dan non-akademiknya. Budi sadar, kemudian Budi terpacu untuk mengevaluasi kesalahannya dan memperbaiki kualitas belajarnya dan hidupnya. Memperoleh nilai yang baik juga memperoleh prestasi yang baik. Yang 7, menyeluruh.
Penilaian ini diambil untuk aspek kompetensi di peserta didik dan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, termasuk pengumpulan berbagai bukti aktivitas belajar peserta didik. Penilaian ini meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Contohnya penilaian akhir belajar, guru seni budaya mengumpulkan beberapa bukti aktivitas siswa dalam catatan sebelumnya. Penilaiannya dikumpulkan mulai dari pengetahuan tentang seni budaya, keterampilan menari, menggambar, musik, kehadiran oleh KBM, dan penilaian sikap peserta didik. Semua hal tersebut digabungkan untuk menghasilkan nilai. Yang 8, berkesinambungan. Pelaksanaan penilaian hasil belajar dilakukan secara tercana, bertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan belajar peserta didik. Contoh, guru matematika melakukan KBM terencana guru untuk menjelaskan materi tiap pertemuan, memberi tugas, mengadakan ulangan harian, ujian tengah semester, serta ujian akhir semester. Semuanya dilaksanakan secara terus-menerus dan bertahap. Dan dari setiap tahap tersebut, guru mengumpulkan informasi yang diolah untuk menghasilkan nilai. Yang ke-9 adalah akuntabel. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dapat dipertanggungjawabkan baik segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Contohnya guru bahasa Mandarin dan menjelaskan secara benar kepada pihak terkait tentang proses penilaian, teknik penilaian, prosedur, dan hasil yang sesuai dengan kemampuan hasil belajar peserta didiknya. Yang ke-10 adalah beracuan kriteria. Penilaian ini didasarkan pada ukuran penyampaian kompetensi yang ditetapkan. Oleh karena itu, instrumen penilaian disusun dengan merujuk pada kompetensi KI, dan KD. Selain itu, pengambilan keputusan didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan. Yang ke-11 adalah sistematis. Berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Oleh karena itu, penilaian dirancang dan dilakukan dengan mengikuti prosedur dan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Dalam penilaian kelas, misalnya guru mata pelajaran menyiapkan rencana penilaian bersama dengan menyusun silabus dan PPT-nya dan RPP-nya. Yang ke-12 adalah terpadu. Peserta didik ini merupakan salah satu komponen kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, hasil penilaian benar-benar dijadikan dasar untuk memperbaiki proses belajar yang diselenggarakan oleh peserta didik. Jika hasil penilaian menunjukkan banyak peserta didik yang gagal, sementara instrumen penilaian menunjukkan banyak peserta didik yang gagal, itu harus memenuhi persyaratan kualitatif. Berarti proses pembelajarannya kurang baik. Dalam hal demikian, pendidikan harus memperbaiki rencana pelaksanaan pembelajarannya. Selain yang selanjutnya adalah tujuan. Tujuan asesmen adalah pertama adalah tujuan umum. Tujuan umum pertama itu menilai pencapaian kompetensi peserta didik. Yang kedua, memperbaiki proses pembelajaran. Yang ketiga, sebagai bahan penyusun laporan kemajuan belajar siswa. Yang B, tujuan khusus. Tujuan khusus itu adalah mengetahui kemajuan dan hasil belajar siswa. Yang kedua, mendiagnosis kesulitan belajar. Yang ketiga, memberikan umpan balik perbaikan proses belajar mengajar penentu kenaikan kelas. Selanjutnya adalah fungsi asesmen. Fungsi asesmen ini fungsi penilaian hasil belajar sebagai berikut. Yang itu pertama adalah bahan pertimbangan dalam menentukan kenaikan kelas. Yang kedua, umpan balik dalam perbaikan proses belajar mengajar.
Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang keempat, evaluasi diri terhadap kinerja siswa. Selain fungsi di atas, sumber lainnya juga mengungkapkan bahwa fungsi asesmen ini atau penilaiannya itu, pertama itu adalah fungsi formatif. Itu untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses mengadakan program remedial bagi peserta didik. Yang kedua adalah sumatif, yaitu untuk menentukan nilai angka kemajuan hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai memberi laporan berpihak penentukan kenaikan kelas, penentukan lulus atau tidaknya peserta didik ini. Yang ketiga adalah penilaian berfungsi sebagai diagnostik. Alat yang digunakan dalam penilaian hasilnya mengetahui kelemahan peserta didik. Jadi, mengadakan penilaian sebenarnya, guru ini yang melakukan diagnosis kepada siswa tentang kebaikan dan kelemahannya. Dengan mengetahui kelemahan-kelemahannya yang ada, akan mudah mencari cara untuk mengatasinya. Yang keempat adalah penilaian berfungsi sebagai pengukur. Untuk dapat menentukan dan pasti di kelompok mana seorang siswa ditempatkan digunakan untuk suatu penilaian. Sekelompok siswa mempunyai hasil penilaian yang sama, akan berada dalam kelompok belajar yang sama. Yang kelima adalah penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Penilaian ini adalah dilakukan dengan untuk mengetahui sejauh mana suatu berhasilnya yang diterapkan. Baiklah, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Sylvia atas penjelasannya. Selanjutnya, manfaat asesmen. Manfaat asesmen ini akan saya jelaskan sendiri. Manfaat asesmen ada beberapa pendapat. Yang pertama itu ada menurut Lin dan menurut Groenland pada tahun 1985, yang mana manfaat asesmen itu terbagi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai peningkatan belajar dan pembelajaran informasi yang diperoleh bisa membantu menentukan. Yang pertama itu kesesuaian dan ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, kebermaknaan materi pembelajaran. Dan yang ketiga itu keefektifan metode pembelajaran. Kemudian yang kedua itu manfaatnya adalah memberikan nilai dan pelaporan kepada orang tua. Yang mana penggunaan prosedur asesmen memberikan dasar yang objektif dan komprehensif untuk melaporkan setiap kemajuan belajar siswa. Yang ketiga itu ada penggunaan untuk tujuan lainnya, di mana hasil asesmen ini berguna untuk pengembangan kurikulum, membantu siswa dengan keputusan mengenai pendidikan dan keterampilan, dan menilai keefektifan program sekolah. Selain itu, Trondik dan kawan-kawan juga mengungkapkan bahwa manfaat asesmen ini diarahkan kepada keputusan-keputusan yang menyangkut satu, keputusan dalam bidang kelembagaan, yaitu untuk mengarahkan pengambilan keputusan berkenaan dengan apa yang harus diajarkan atau apa yang harus dipelajari dan dipraktekkan oleh siswa baik secara individu, kelompok, atau klasikal. Untuk itu, diperlukan identifikasi kompetensi-kompetensi dalam isi pelajaran ataupun keterampilan yang spesifik. Yang kedua, keputusan tentang hasil belajar. Hasil penilaian tidak hanya berguna untuk mengetahui penguasaan siswa atas berbagai hal yang pernah diajarkan atau dilatih,
melainkan juga untuk memberikan gambaran tentang pencapaian program-program pendidikan secara lebih menyeluruh. Yang ketiga itu ada keputusan dalam rangka diagnosa dan usaha perbaikan, di mana kesulitan-kesulitan belajar siswa perlu dicari penyebabnya dan ditanggulangi melalui usaha-usaha perbaikan. Melalui tes diagnostik juga dilakukan untuk mengetahui dalam bidang mana siswa telah atau belum menguasai kompetensi belajar tertentu. Yang keempat itu ada keputusan berkenaan dengan penempatan. Informasi yang diperoleh dari pengukuran dan penilaian dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menentukan perlakuan yang paling tepat bagi setiap siswa, baik melalui penempatan sesuai dengan minat dan kemampuan ataupun melalui pengelompokan setara. Yang kelima itu ada keputusan berkenaan dengan seleksi. Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui pengukuran dan penilaian, dapat dipilih bibit unggul dari siswa untuk program tertentu. Yang keenam itu ada keputusan yang berkenaan dengan layanan, bimbingan, dan penyuluhan. Agar layanan bimbingan dan penyuluhan sesuai dengan siswa yang bersangkutan, maka harus ada informasi yang lengkap dan tepat mengenai siswa tersebut, yaitu melalui pengukuran dan penilaian. Yang ketujuh, ada keputusan yang berkenaan dengan kurikulum. Informasi yang diperoleh melalui pengukuran dan penilaian sangat diperlukan untuk mengevaluasi kurikulum. Yang kedelapan, yaitu keputusan berkenaan dengan penilaian kelembagaan. Penilaian terhadap suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan salah satunya oleh hasil belajar siswa, di mana informasinya diperoleh melalui pengukuran dan penilaian. Selanjutnya, moderator. Makna yang hampir sama juga diberikan oleh Widoyoko pada tahun 2009 terhadap manfaat asesmen bagi pendidikan, yaitu terdapat beberapa fungsi penilaian dalam pendidikan, baik penilaian yang menggunakan tes maupun non-tes. Di antaranya adalah penilaian itu sebagai dasar mengadakan seleksi. Yang kedua, penilaian sebagai dasar penempatan. Yang ketiga, penilaian itu sebagai diagnostik. Yang keempat, penilaian itu sebagai umpan balik. Yang kelima, penilaian dapat menumbuhkan motivasi belajar dan mengajar. Yang keenam, penilaian merupakan perbaikan kurikulum dan program pendidikan. Yang ketujuh, penilaian juga berperan dalam pengembangan ilmu. Selanjutnya, Sil. Kemudian, untuk pendekatan asesmen. Pendekatan yang dilakukan dalam asesmen itu ada beberapa pendekatan. Yang pertama itu ada pendekatan Objective Oriented Evaluation Approach. Pendekatan model ini adalah pendekatan dalam melakukan evaluasi program yang menitik beratkan pada penilaian ketercapaian tujuan. Pendekatan penilaian yang dikemukakan oleh Tyler ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan secara jelas. Yang kedua, mengklasifikasikan tujuan-tujuan tersebut. Yang ketiga, mendefinisikan tujuan-tujuan dalam istilah perilaku terukur. Yang keempat, temukan situasi di mana prestasi atau tujuan dapat diperlihatkan. Yang kelima, mengembangkan atau memilih teknik-teknik pengukuran. Yang keenam, mengumpulkan data. Yang ketujuh, membandingkan data kinerja dengan tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam perilaku terukur. Kemudian ada yang kedua itu ada pendekatan discrepancy evaluation model. Pendekatan ini
diperkenalkan oleh Profus, di mana pendekatan ini memperkenalkan pelaksanaan evaluasi dengan langkah-langkah yang perlu dilakukan, yaitu definisi, instalasi, proses, produk, dan analisis biaya, serta analisis manfaat. Kemudian ada penilaian berorientasi tujuan. Penilaian berorientasi tujuan ini secara teknologis telah merangsang berkembangnya proses-proses perumusan tujuan secara spesifik, serta pengembangan atau penemuan instrumen-instrumen maupun prosedur pengukuran yang beragam. Beberapa kritik yang mengemukakan, yaitu komponen penilaian, namun komponen penilaian ini memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama itu komponen penilaian ini kurang realistis, dengan kata lain lebih memfasilitasi pengukuran dan penilaian ketercapaian tujuan daripada menghasilkan pertimbangan-pertimbangan tentang kebenaran dan merit secara eksplisit. Yang kedua, penilaian ini mengabaikan nilai atau value dari tujuan itu sendiri. Yang ketiga, penilaian ini mengabaikan alternatif penting yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan suatu program pendidikan. Yang keempat, penilaian ini mengabaikan konteks di mana suatu pendidikan Yang kelima, penilaian ini mengabaikan tujuan penting lainnya di luar tujuan yang dirumuskan atau tujuan yang tidak diharapkan. Yang keenam, penilaian ini mengabaikan fakta dan dari nilai tujuan. Kemudian selanjutnya ada pendekatan penilaian berbasis kelas. Penilaian kelas sama dengan pengumpulan dan penggunaan informasi oleh guru untuk memberikan keputusan atau nilai hasil belajar siswa berdasarkan tahapan belajarnya. Selanjutnya ada penilaian acuan norma atau disebut dengan PAN, yang mana penilaian ini adalah penilaian yang membandingkan hasil belajar mahasiswa terhadap hasil dalam kelompoknya. Pendekatan apa adanya dalam arti bahwa patokan pembanding semata-mata diambil dari kenyataan-kenyataan yang diperoleh pada saat pengukuran atau penilaian itu berlangsung, yaitu hasil belajar mahasiswa yang diukur itu beserta pengolahannya. Selanjutnya ada penilaian acuan patokan yang disebut dengan PAP, yang mana pada dasarnya penilaian ini membandingkan hasil belajar mahasiswa terhadap suatu patokan yang telah ditetapkan sebelumnya. Lanjut, Sil. Baiklah, demikianlah penjelasan saya mengenai manfaat asesmen dan pendekatan-pendekatan pada asesmen atau penilaian. Baiklah, demikianlah penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Kami dari kelompok 3 mohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan dalam penjelasan mengenai prinsip-prinsip asesmen ini. Demikianlah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.